Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Belakangan telah banyak anak band yang memutuskan berhijrah dan meninggalkan masa lalu yang glamor yang penuh dengan pernak-pernik keindahan duniawi. Langkah terpuji tersebut tidak hanya membuatnya menjadi seorang hamba yang lebih baik, tetapi juga mengantarkan mereka terus memperdalam ilmu agama. Dan menariknya hal itu juga ternyata membuat mereka tergugah menjadi seorang pendakwah. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa anak band yang hijrah dan jadi pendakwah. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Teguh. Seorang anak band yang dahulu kala sangat familiar dengan lagu-lagunya yang menarik dan menggugah hati setiap pendengarnya tiba-tiba menghilang bagaikan ditelan masa. Tidak munculnya kembali vokalis band Vagetoz ini rupanya bukan tiada alasan. Ternyata karena sang vokalis menemukan jalan terang yang mengantarkan penyanyi yang dikenal lewat lagunya yang berjudul Saat Kau Pergi dan Kehadiranmu ini menuju jalan hijrah. Hidayat telah merubah pria asal Sukabumi, Jawa Barat ini menjadi sosok yang lebih baik dan santun. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, selebriti yang setia merawat sang bunda yang lagi sakit dengan sepenuh hati itu juga turut serta memperdalam ilmu agama sekaligus jadi seorang pendakwah. Sakti. Lama berkecimpung di dunia musik tanah air, pada akhirnya gitaris Sheila on 7 ini memilih hengkang dari grup band yang telah membesarkan namanya tersebut. Dia meninggalkan grup musik yang dikomandai Ahdiat Dutamojo itu sejak tahun 2006 silam. Keluarnya pria kelahiran Yogyakarta dari grup band ternama tanah air itu bukan karena ada sebuah persoalan antar sesama personel, melainkan karena dirinya memilih jalan hijrah yang dikira membuat hidupnya jauh lebih baik dan tenang. Ia juga diketahui aktif memberikan tausiah di daerah kelahirannya dan juga sekitarnya. Kini setelah memantapkan diri berhijrah menjadi seorang pendakwah, ia pun merubah namanya menjadi Salman Al-Jukjawi. Raisa Reza. Lagu yang berjudul Hingga Akhir Waktu mengantarkan grup band bernama Nenbol yang menaunginya menjadi familiar dan disenangi penikmat musik tanah air. Tetapi pada saat berada di puncak karirnya, pria tampan ini memilih meninggalkan gemerlapnya dunia hiburan dan keluar dari grup band yang telah terlanjur diperhitungkan di kancah permusikan Indonesia. Hengkangnya artis ini dari band yang didirikan sejak tahun 2002 itu dengan alasan tidak merasakan ketenangan jiwa meski sudah meraih ketenaran. Dengan demikian maka jalan hijrah menjadi pilihan untuk memulihkan jiwanya yang terasa hampa. Ia pun tidak hanya sekedar berhijrah, tetapi juga mempelajari dan memperdalam ilmu agama. Yang lebih mengagumkan lagi, dirinya juga terlihat aktif jadi pendakwah. Dari Sulaiman. Di era 90-an, pemilik nama asli dari Usman Pasmuna ini dikenal sebagai gitaris band metal bernama Betrayer. Grup musik ini sempat tenar dan berjaya di masanya. Namun seiring berjalannya waktu, band itu perlahan mulai hilang dari permukaan setelah pria yang dulunya berambut gondrong dan gimbal itu terketuk hatinya untuk berhijrah. Langkah terpuji yang dilakukan olehnya ternyata membuat hatinya lebih terasa tenang. Tidak sama seperti sedia kala pada saat terjebak di lembah gemerlapnya dunia hiburan. Dan dirinya sempat mengaku pula hidupnya terasa kosong tak bermakna. Kini setelah mantap menjadi seorang insan yang lebih baik, public figure ini pun tumbuh menjadi sosok pendakwah dengan pakaian jubah lengkap dengan sorban yang melingkar di kepalanya. Hari Mukti. Sebab pria asal Bandung ini merupakan salah satu di antara anak rocker yang cukup diperhitungkan di dunia hiburan tanah air. Pembawaannya yang energik dan suara melengking yang dimilikinya menjadi suatu hal yang membuatnya selalu dikenang oleh para penggemarnya.
Namun di tengah ketenaran dan kejayaan yang sempat diraih band Makara dan Krakatau yang menaunginya, ia pun memilih berhijrah dan meninggalkan grup band yang telah membesarkan namanya tersebut. Menurutnya ini adalah sebuah langkah yang tepat untuk menepis segala keresahan jiwa yang menghantui selama ini. Puncaknya adalah pelantun lagu dalam kegelapan ini memantapkan diri menjadi pendakwah. Gito Rolis adalah mantan suami dari pemeran berkebangsaan Indonesia bernama Uci Bing Slamet. Ia juga termasuk dari bagian anak band yang menempuh jalan hijrah serta menjadi pendakwah pula. Sebelum Hidayah menghampiri pelantun lagu Cinta yang Tulus ini, dirinya sempat berada dalam kehidupan yang cukup kelam. Tidak hanya bertindak nakal seperti anak muda pada umumnya, tetapi pria kelahiran Biak Papua ini dikabarkan terjerumus dengan pergaulan bebas yang membuatnya suka minuman keras dan juga narkoba. Irfan Sembiring. Pria yang sempat berambut gondrong ini adalah seseorang yang berada di balik berdirinya grup band thrash metal Rotor. Grup band dengan musik keras ini mulai dikenal sejak sukses menjadi supporting act konser Metallica selama 2 hari berturut-turut di Stadion Lebak Bulus, Jakarta pada tahun 1993 silam. Lewat itu pula karirnya pun terus melambung tinggi. Tetapi di balik ketenaran yang telah diraih tersebut rupanya mulai ada kegelisahan yang menghampirinya. Hingga kemudian Hidayah mengantarkannya menuju jalan hijrah. Dan kini pria yang dulu dikenal urakan itu telah menjadi seorang pendakwah. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.